Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, pertemuan 13, ya, kita akan membahas yang namanya uji hipotesis. Jadi setelah kemarin kita melakukan uji prasyarat analisis, ya. Jadi kalau data itu interval dan rasio serta sampelnya probability sampling atau random itu, maka perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Kalau tidak, langsung ke non parametrik. Kalau sudah lolos di uji prasyarat tadi, ya kemarin yang ada uji homogenitas, uji normalitas, ataupun menggunakannya linearitas, itu akan masuk ke statistika parametrik. Nah, salah satunya statistika parametrik adalah uji ada asosiasi, ada komparasi. Kalau asosiasi ini kuat tidaknya suatu hubungan, ya. Ini menggunakannya korelasi. Kalau sebab akibat menggunakannya regresi, ada analisis Jarol dan kanonikal. Kita pakainya yang dua ini aja. Kemudian ada komparasi, itu membandingkan. Kalau asosiasi itu hubungan, kalau komparasi membandingkan. Misalnya jadi uji satu kelompok sampel, uji dua kelompok sampel berpasangan. Itu nanti akan kita bahas. Sekarang kita bahasnya yang analisis regresi dulu, ya, sebab akibat. Nah, jadi yang akan kita lakukan di sini adalah jenis-jenis regresi itu apa, ya kan? Kemudian kita menggunakannya regresi linier sederhana. Jadi setiap analisis regresi itu pasti ada korelasinya. Jadi regresi itu kan sebab akibat. Kalau korelasi itu kuat tidaknya hubungan, ya. Tetapi analisis korelasi belum tentu dilanjutkan dengan analisis regresi kalau tidak ada kuat tidaknya hubungan, ya kan. Analisis korelasi yang dilanjutkan dengan analisis regresi yaitu apabila korelasinya mempunyai hubungan kausal sebab akibat, ya, jadi hubungannya fungsional. Hal ini kita nggak bisa menentukan ini sebabnya ini karena ini, tapi kita harus didasarkan pada teori-teori atau konsep. Makanya ketika kalian menyusun sebuah hipotesis itu harus dilihat dari susunan teori-teori di bab 2 biasanya. Nah, tujuan dari analisis regresi ini untuk mengetahui pola variabel terikat, ya, atau ada yang punya dependent atau kriteria, ya, biasanya yang diprediksikan melalui variabel bebas atau prediktor, ya, biasanya, ya, biar masih ingat biar independen gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau di regresi istilahnya adalah variabel dependent, independent, prediktor, kriteria, begitu, ya. Nah, analisis regresi ini meliputi regresi linier sederhana, itu ada regresi linier berganda dan ada regresi linier lanjutan. Kalau regresi linier sederhana ini dia hanya dua variabel, ya, atau bivariat. Jadi misalnya variabel X terhadap variabel Y. Kalau variabel linier berganda itu ada lebih dari dua, misalnya X1, X2 gitu, ya. Kalau uji linier berganda lanjutan itu 3 atau lebih variabel bebas. Jadi karena kita S1 kita pakai, atau penelitian sederhana kita pakai regresi linier berganda. Jadi regresi linier dengan satu variabel bebas, ya. Variabel bebas itu disebut juga independen tadi itu, ya, independen. Bentuk persamaannya itu Y topi sama dengan A plus BX, ya. Seperti kemarin yang hampir sama, ya. Y topi variabel terikat atau dependennya, ya, atau kriteria istilahnya. A itu konstanta, B arah angka, ya. Rumusnya seperti kemarin ketika kita menentukan kelinieran regresi itu. B seperti ini, A seperti ini. Kemudian Y rata, X rata. Nah, syaratnya tentunya, ya, datanya berupa interval rasio dan satu variabel bebas dan variabel terikat atau independen dan dependen. Datanya harus berdistribusi normal. Kemarin diuji normalitas dulu, kemudian bentuk regresinya linier. Kita pakai uji kelinieran regresi. Tuliskan H0 dan H1 dalam kalimat, biasanya diletakkan di bab 2 ini, ya. Kemudian tuliskan hipotesis statistik, ya, biasanya diletakkan di bab 3. Mengapa kok perlu hipotesis statistik, ya? Supaya
angka-angka itu bisa disimpulkan ya. Kalau kita menganalisisnya angka ya pasti penyimpulannya dalam bentuk angka. Kalau ini kan dalam bentuk kalimat. Nah, ini hipotesis statistiknya juga ditulis biasanya di bab 3 ya. Kalau H0 itu koefisien regresi tidak berarti atau tidak signifikan ya, atau tidak ada pengaruh ya. Kalau yang H1 ini koefisien regresinya berarti nyata. Kemudian buat tabel penolong ya, seperti biasa kita hitung rumus JK-nya seperti ini, seperti kita menghitung yang kemarin. Ini kita menggunakannya uji F ya, karena ada uji T ya. Kita pakainya uji F. Sama dihitung derajat kebebasan. Nah, kemudian buat tabel penolong ANAVA ya. Ini tabel penolong ANAVA-nya untuk uji keliniaran regresi ya. Nah, kalau kemarin kita menghitung tuna cocoknya RJK TC min RJK R, sekarang kita menghitungnya F hitung regresi ya. RJK reg B terhadap A dibagi RJK residu ya. Nah, DK-nya sama dengan DK tuna cocok dan DK ini. Lakukan hipotesis dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Kemarin ada data ini ya, gaya belajar dan nilai pengetahuan. Kita lihat langsung ke uji statistikanya. Seperti langkah-langkah yang kemarin ya, jadi langkahnya itu sebenarnya sama ya kan, tetapi ini beda di hipotesisnya ya. Kalau kemarin kita menghitung F hitung tuna cocoknya, lah sekarang yang kita hitung F hitung regresinya ya. Nah, hipotesisnya itu juga beda. Kita tulis lagi, hipotesisnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap nilai pengetahuan. Kalau yang kemarin itu kan hipotesisnya itu adalah linier dan tidak linier ya. Kalau F hitungnya kurang dari F tabel maka H0 diterima, berarti linier. Nah, kalau ini beda karena kita mau melihat uji antar variabelnya. Jadi lihat tidak terdapat pengaruh. Kalau yang H1 itu terdapat pengaruh. Jadi H0 itu biasanya yang tidak terdapat pengaruh. Kalau yang H1 itu terdapat pengaruh. Nah, kalau F hitungnya kurang dari F tabel maka H0-nya diterima. Nah, jadi yang diterima nanti jawabannya tidak terdapat pengaruh. Tapi kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel maka H0-nya ditolak, jadi terdapat pengaruh. Nah, kita lihat, kita udah hitung ya, ini udah bisa lah ngitung-ngitung, ini sama sebenarnya ngitungnya. Langsung ke tabel ANAVA uji regresi linear nih. Kita menghitung F hitung regresi. F hitung tuna cocok kemarin kita sudah hitung ya ini. Sekarang F hitung regresi itu rumusnya apa? F hitung regresi RJK reg B terhadap A dibagi RJK residu. Berarti RJK-nya ini dibagi RJK residu ini 79,051 ya. Nah, setelah ketemu F hitungnya, kita akan mencari F tabelnya ya. F tabelnya bagaimana mencarinya? Nah, ini agak berbeda dengan yang kemarin. DK pembilangnya itu sama dengan K. K itu banyaknya variabel independen. Kemarin judulnya adalah gaya belajar terhadap nilai pengetahuan. Pengaruh gaya belajar terhadap nilai pengetahuan. Berarti variabel bebasnya atau independen ya, itu adalah gaya belajar ya. Memang vektor ya kan, supaya inget-inget aja ya kan. Jadi variabel independen ya. K itu banyak variabel independen karena 1 ya tulis 1. Kalau DK penyebut N-2, N-nya kan 10 dikurangi 2 jadi 8. Kemudian kita cari di F tabelnya ya. Cari di internet ada F tabel F tabel atau di sini. Tadi variabel DK 1-nya adalah 1, dengan DK 2-nya adalah 8. Kita cari angka 1 dan 8 di sini. Ketemunya adalah kita kayak ini 6,32. Ketemunya 6,32. Jadi kita tulis di sini di yang tadi F hitungnya tadi 79,061 ya kan, 79,051. F tabelnya 6,32.
Nah, berarti apa? F hitung lebih besar F tabel. Nah, kalau F hitung lebih besar F tabel, apa tadi kesimpulannya? H0 ditolak, maka H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh gaya belajar bla 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 bla. Nah, itu tadi cara menghitung regresi, ya kan? Ada pengaruhnya enggak variabel X terhadap Y. Nah, ini ada data yang sama dengan yang kemarin. Sekarang coba kamu cari ada pengaruhnya enggak kecerdasan emosional terhadap kecemasan belajar biologi. Ini nilainya seperti yang kemarin, tinggal kamu cari F hitungnya. Prosesnya adalah kerjakan soal uji nyali tadi. Demikian pembelajaran mengenai uji regresi linier sederhana ya, dengan uji F. Semoga bermanfaat. Silahkan dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang.